Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya. Untuk siang hari ini di hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini untuk mengikuti webinar Sitalk dari Badan Keahlian Teknik Kelautan Persatuan Insinyur Indonesia yang berjudul Introduction to General Subsea Pipeline. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Anissa Mutia selaku MC pada acara webinar siang hari ini. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Eh, Baik Bapak Ibu, untuk siang hari ini kita ada satu pembicara dan satu opening speaker. Nanti untuk acara webinar kita akan dibuka oleh Ketua BK Teknik Kelautan PI yaitu Bapak Adi Chandra. Dan nanti untuk pemaparan materi mengenai General Subsea Pipeline akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Cahyadi Alamsyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita memulai acara webinar siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar webinar siang ini kita berjalan lancar ya Bapak Ibu. Baik, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, kita ada sebelumnya mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne PII. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di ruangan, mohon untuk bersikap sempurna selama lagu dikumandangkan. Silahkan operator. Mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala
Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita langsung saja ke acara inti, yaitu nanti ada acara akan dibuka pertama-tama oleh eh, Ketua dari BK Teknik Kelautan PI, yaitu Bapak Dr. Adi Chandra, Ibu ASEAN Eng, dan selanjutnya adalah pemaparan pematerian mengenai topik kita hari ini, yaitu Introduction to General Subsea Pipeline, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Cahyadi Alamsyah, MSI MBA, selaku Engineering Manager di Pertamina Patra Drilling Contractor. Untuk sesi selanjutnya, kita akan dipandu oleh Bapak moderator kita siang hari ini, yaitu ada Mas Mehdi Ghazali, SSI MSP IPP, selaku Sekretaris dari Majelis Uji Kompetensi atau MUK di BK Teknik Kelautan PI. Ya, selamat siang Mas Mehdi. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, baik. Untuk sesi ini saya serahkan ke Mas Mehdi. Silakan Mas Mehdi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Selamat siang, Bapak Ibu, peserta webinar pada hari ini yang sama-sama kami hormati Ketua Badan Kejuruan Teknik Kelautan, Bapak Dr. Adi Chandra, EPU, kemudian yang sama-sama kita hormati pemateri pada hari ini, Bapak Cahyadi Alamsyah. Untuk acara pertama, kami persilahkan kepada Bapak Adi Chandra selaku Ketua BK Teknik Kelautan untuk membuka acara pada hari ini. Kami persilahkan Pak Adi. Baik, terima kasih Mas Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Cahyadi Alamsyah, MSI, MBA, sebagai Engineer Manager Pertamina Patra Drilling Kontraktor, Mas Medi Gajali dari Badan Keahlian Teknik Kelautan, Mbak Anissa juga, dan rekan-rekan yang hadir pada webinar yang baik ini. Webinar ini merupakan agenda rutin dari Badan Keahlian Teknik Kelautan, berbagai isu yang kita bahas, tentunya menjadi ruang lingkup yang ada di Badan Keahlian dari Teknik Kelautan, termasuk yang kita diskusikan di hari ini terkait dengan subsea pipeline atau pipa bawah laut. Ini merupakan salah satu keahlian ataupun para expert yang berbagi ilmu nantinya yang tergabung di Badan Keahlian Teknik Kelautan. Tentunya ini satu webinar yang sangat spesifik ya, sangat teknis sekali. Saya rasa nanti teman-teman yang ikut di sini mungkin sudah menggeluti bidang ini lama ataupun hal baru bagi teman-teman yang ikuti webinar ini. Terkait dengan pemipaan bawah laut, bahwa Indonesia merupakan Laut Indonesia merupakan salah satu lokasi yang sangat strategis ya, bukan hanya pipa, juga terkait dengan kabel ataupun instalasi bawah laut lainnya. Nah, kami terima kasih nih Pak Jayadi nanti akan berbagi pengetahuan kita. Tentunya eh, banyak yang nanti diskusikan misalnya terkait dengan material, lapisan pelindung, strukturnya bagaimana, terus bagaimana desain dan rekayasanya, dan bagai instalasinya, dan juga pemeliharaannya bagaimana. Dan juga tentunya karena ini di laut, tentunya risiko-risiko juga menjadi satu tantangan juga bagaimana para engineer nanti akan menyelesaikannya. Ya bukan hanya risiko keselamatan, juga ada risiko terkait dengan instalasi yang dipasang, seperti korosi, tekanan hidrostatik, dan stabilitas dan semacamnya. Nah ini yang tentunya nanti menjadi mungkin menjadi pembahasan di webinar siang ini. Saya juga mengimbau rekan-rekan untuk aktif ataupun yang belum bergabung menjadi anggota PII, silakan bergabung. Eh, Kalau memang bidangnya ataupun latar belakang pendidikannya kelautan ataupun yang bekerja sekarang ini di bidang kelautan, ini bisa mengajukan diri. Tentunya nanti kami dari Sekretariat BKTK akan ada asesmen penilaian terkait dengan insinyur profesionalnya. Gitu.
ataupun di badan kejuruan lain silakan saja karena di PII ada 20 lebih, 26 lebih badan keahlian teknik yang ada di Persatuan Insinyur Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih buat Pak Jayadi yang sudah bersedia membagi pengetahuan, pengalaman terkait dengan pemipaan bawah laut dan tentu juga teman-teman dari Sekretariat BKTKPI yang terus konsisten melaksanakan webinar kali ini. Sekali lagi selamat mengikuti webinar kali ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat jadi pengetahuan yang baru bagi kita semua yang ada di sini. Demikian, bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke Mbak Mutia. Ke Mas Medi, sorry. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi atas sambutannya. Semoga tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Adi bisa kita implementasikan bareng-bareng di sini. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Ini merupakan acara inti pada webinar SITOK BKTKPI, Introduction to General Subsea Pipeline. Kami persilakan kepada Bapak Cahyadi Alamsyah untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari BK Kelautan dan juga eh, teman-teman sejawat yang hadir dalam webinar ini. Makasih Pak Adi Chandra, Pak Medi dengan kesempatan yang diberikan kepada kami juga Bu Anissa dengan yang memfasilitasi terjadinya webinar ini. Saya sambil diskusi saya coba share ini ya Pak, sedikit eh, gambaran aja. Karena saya yakin juga di para mungkin yang ikut dalam webinar ini juga sudah ada yang pernah mengalami atau pernah mengetahui atau memang terlibat langsung dalam pekerjaan di subsea pipeline. Jadi siang ini kita coba berdiskusi mengawali bagaimana pekerjaan di subsea pipeline. Ini saya kira-kira udah masuk Pak ya sharingnya Pak ya. Sudah terlihat Pak. Udah terlihat ya. Udah kelihatan. Eh, pipeline eh, atau disebut pipa penyalur di dalam definisi yang ada disampaikan atau dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Migas. Pada umumnya pipeline itu kan artinya tidak hanya harus oil and gas. Kebetulan di siang ini kami memfokuskan ke oil and gas. Dan yang pipeline itu juga digunakan untuk menyalur, namanya juga pipa penyalur, untuk menyalur fluida-fluida yang lain seperti air atau fluida yang hidrokarbon lainnya. Karena terkait dengan pipeline ini di standar kita SNI dan standar yang umum dipakai di para praktisi itu adalah ANSI B314 untuk transportasi liquid hidrokarbon dan ANSI B318 untuk gas hidrokarbon pipeline. Jadi ini diatur oleh Kementerian Pertambangan. Ini yang saya masih punya update yang dikeluarkan tahun 97 bernomor 300K dan sampai 2005 pun masih dipakai yang peraturan tahun 97 dan sekarang masih juga
untuk pasal 1 ini masih tetap tertulis. Jadi walaupun dia renewal renewal terus, tapi tetap ditulis pasal 1 terkait dengan definisinya. Jadi pipa penyalur itu eh, ada yang pipa penyalur kalau nanti dilihat di dalam pasal 1 ada pipa penyalur itu bertindak sebagai flow line, ada yang bertindak sebagai pipa penyalur dari manifold menuju eh, fasilitas produksi atau untuk ekspor line dari fasilitas produksi ke customer. Nah, ini disebut pipa transmisi. Nah, nanti di dalam pipa transmisi ada pipa induknya juga, ada pipa terang line, ada pipa gathering line seperti itu. Jadi pipa penyalur yang kami masukkan di sini di bawah Direktorat Jenderal ISDM, di ISDM ini pipa penyalur di mana nanti setelah selesai pemasangan harus diterbitkan sertifikat yang dinamakan CUI, dahulu namanya SKPP. SKKW itu singkatan dari sertifikat kelayakan penggunaan peralatan karena pipa penyalur ini adalah bagian dari fasilitas produksi. Nah, sekarang namanya SKPP jadi COI, Certificate of Inspection, di mana nanti ada third party yang akan mewakili sisi Ditjen Migas, Direktorat Jenderal Migas, itu yang akan melakukan inspeksi dan menerbitkan atas persetujuan migas. Jadi pengertian pipa yang harus disertifikasi dan dapat suratnya adalah yang pipeline. Jadi kalau misalkan dari sumur sampai manifold, di situ sudah berhenti ada separator berikutnya itu disebut flow line. Flow line itu berarti tidak perlu disertifikasi sebenarnya. Sebenarnya tidak perlu disertifikasi. Tapi beberapa K3S, beberapa user menginginkan itu juga ikut disertifikasi. Oke, jadi seperti ini nanti kalau Bapak searching di website ketemu dengan aturan ini bisa dibaca detailnya, itu termasuk jarak minimumnya dan lain-lain. Kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi pipeline itu adalah bagian dari fasilitas produksi di mana fasilitas produksi itu ada dari fasilitas produksi yang mulai dari sumur sudah masuk ke dalam flow line seperti ini, yang dari sumur masuk ke dalam flow line. Terus ada juga dari sumur seperti juga ini flow line, walaupun ini fleksibel ya, buat flow line. Nanti dari hasil fasilitas produksi di sini ada separator dan treatment lainnya untuk melakukan pemisahan dari minyak atau gas yang yang didapat dari sumur, keluarnya itu sudah dianggap adalah pipeline. Nanti pipeline ini bercabang dengan proses produksi yang lain, itu bisa jadi gathering line, bisa juga nanti dia akan masuk ke user-user yang kecil-kecil, yang di darat atau di laut, itu jadi apa distribution line seperti itu. Bagaimana sih pemasangan sistem offshore pipeline Indonesia? Nah, ini ada tahap persiapan. Tahap persiapannya awal-awal itu kita harus melakukan, kita sekarang fokus ke offshore pipeline ya. Karena tadi pipeline ini tidak hanya dipakai di offshore, ada juga di onshore. Kita harus, begitu kita masuk ke offshore, kita harus melakukan rute survei. Survei ini kita lakukan relay survei memastikan dulu posisi dari pipanya, itu kita juga dapat data-data dari geoteknik dasar laut, dari dapat batometri, hasil investigasinya, kita dapat eh, resistivity,
terus dapat juga data lapisan tanah di situ di mana nanti kalau pipa berut aturan migas di bawah kedalaman 20 meter itu harus ditanam, kita mempunyai data-data soil agar kita bisa mendapatkan metode apa yang sesuai untuk melakukan penanaman pipa. Metode pemasangan pipa, setelah kita dapat surveinya itu, nanti ada di slide berikutnya bagaimana proses desainnya. Ada metode pemasangan ini pada umumnya menggunakan alat kerja. Alat kerjanya yang satu perangkat itu biasanya adalah kapal atau barge yang dimana memang khusus untuk memasang pipa. Metode pemasangan dari kapal juga berbagai tipe. Ada yang tipenya S-lay, biasanya tidak terlalu dalam, ya bisa dapat sampai 200 meter masih bisa dengan S-lay. Atau di 100 meter masih bisa dengan S-lay, saya pernah ngalamin 100 meter masih dengan S-lay. Tapi yang kalau sudah dalam, itu biasanya sudah delay. Nanti ada konfigurasinya. Kenapa akan memilih delay? Atau memilih dengan metode yang lain. Misalkan relay. Relay ini pipanya tidak dilas terus-menerus. Jadi biasanya kan pipa itu dari manufaktur 12 meter. Dia langsung rolan, gulungan. Jadi per 500 meter. Kalau mungkin pernah mendengar platform-platform di eh, laut dalam seperti West Seno, itu kalau ke bawah itu sudah pakai relay. Itu kan udah kelamaan 700 meter ke atas. Ada yang dilakukan dengan ditarik, difabrikasi dulu di darat, nanti ditarik dengan menggunakan tugboat. Nah, selama di atas bus itu dilakukan, kalau menggunakan S-lay dan delay, kita akan melakukan pengelasan. Kalau relay, tidak akan melakukan pengelasan di atas bus. Hanya di ujung-ujungnya aja, karena dia sifatnya gulungan ya. Kalau tow, tidak. Nanti ada gambarnya. Setelah kita pipa itu terpasang, yang sudah ditanam, sudah dibenamkan, dilakukan post-lay survey. Post-lay itu tuh memastikan kembali bahwa pipa itu terletak pada jalur yang kita sudah desain sebelumnya. Sebelumnya kita survei relay, apakah memang masih tetap di situ. Karena dari kapal itu sudah ada fasilitas navigasi, ada fasilitas namanya bus management system. Apalagi sekarang banyak bus atau kapal yang sudah menggunakan dynamic positioning. Jadi DP, jadi udah mulai DP 1, DP 2, DP 3. Dimana jadi apabila terjadi offset karena ada gelombang dan arus yang menggeser posisi, dia akan bisa kembalikan kembali. Ya, ini kira-kira seperti ini metode yang ada S-lay seperti ini. Kapalnya kalau kita lihat ada stingernya, belalainya di depan ini. Kebetulan dia tidak di tengah, adanya di samping, di pinggir. Di sini yang disebut jalur pilot ya, seperti jalur pemasangan pipa, pipa mulai dari belakang, dari raknya ditaruh di sini terus di lah satu persatu di dalamnya ada alat indikatornya, alat indikator untuk menentukan apakah itu nanti terjadi buckle, bagaimana juga melakukan NDT-nya. Ini terus dilanjutkan sampai diluncurkan ke dasar laut. Dan gile bentuknya tidak S, bentuknya seperti J, seperti juga gile. Kalau S bentuknya seperti S, seperti ini. Gile itu bentuknya J. Jadi di sini dia lurus langsung jatuh. Ini malah sudut ini yang kita atur agar memenuhi hasil analisa kita bahwa ini memenuhi kurva dari bendingnya, kurva terhadap ketahanan bucklingnya. Nah, yang paling kritikal semua adalah di
sakben di bawah, yang disebut sakben. Relay ini yang berikutnya relay ini di ada rel di gulungan. Biasanya ini pipanya tidak besar. Yang di Indonesia yang melakukan relay ini itu di Konoko dengan sekarang rencana mau di Starboard itu juga relay. Itu dia sudah apa 6 inci, maksimum terbesarnya 6 inci. Yang berikutnya pipeline towing nih. Jadi yang tadi menggunakan towing ditarik, orang juga bisa juga mengatakan dengan retis. Pipanya sudah difabrikasi dahulu di pinggir pantai, biasa ada akses yang cukup untuk memfabrikasi pipanya dan umumnya tidak bisa panjang, sebatas kemampuan untuk menarik pipa yang utuh nanti dibawa ke laut harus cepat karena menjaga agar tidak terjadi bentuk yang terlalu ekstrim terhadap lengkungan-lengkungan karena ada arus laut yang berubah. Biasanya ini di kondisi kedalaman yang tidak yang sangat yang dangkal ya. Nah, ini yang tadi kita fokus ke yang banyak di Indonesia menggunakan SLE. Jadi bars yang berbendera Indonesia yang beredar di Indonesia itu lebih banyak SLE. Jadi SLE itu yang paling kritikal itu adalah sisi setelah pipa itu terlepas dari stinger dari kapalnya sendiri. Ini ada belalainya, ada penahan pipa, ini ada panjang yang memang sudah bagian dari analisis perhitungan. Itu yang sangat kritikal karena dia sudah tidak didukung lagi. Jadi mendekati dengan titik jatuhnya pipa yang disebut touchdown ini yang sangat kritikal. Ya, wilayah inilah sakben ini yang sangat kritikal yang harus kita jaga di mana stresnya, yield stresnya tidak boleh melebihi dari 70%. Stres yang terjadi tidak boleh melebihi 70% dari apa yield strength-nya. Di DNV yang terakhir itu tahun 2000 dan 2007 sekarang malah malah saya dipakai yang 2022 itu sudah 50% untuk sakben diminta. Tidak boleh melebihi dari 50% SMES-nya. SMES itu yield strength-nya dari material itu sendiri. Di atas bar sini ada yang pemegangnya, yang menggenggamnya selama proses peluncuran pipa ke dasar laut. Itu yang disebut tensioner. Nah, tensioner inilah yang bekerja sangat keras dan sangat menentukan. Ini kadang-kadang satu kapal itu mempunyai dua tensioner. Jadi ada tensioner yang misalnya 40 ton. Hasil analisanya bisa untuk menahan ini dibutuhkan 40 ton. Dia punya satu kali 40 ton, berarti cuma satu. Tapi kalau misalkan ada juga yang membutuhkan analisanya, setelah analisa membutuhkan 60 ton beban yang terjadi, yang maksimum terjadi di sini. Sedangkan dia punya maksimum tingginya apa teksturnya cuma satu, 40 ton. Jadi dia akan harus memasang lagi satu lagi agar bisa memenuhi kapasitas maksimumnya. Bisa atau beberapa seperti Havar Marine itu adalah 2 kali 30 ton. Ada juga eh, Lima Supindo kapalnya itu sudah 2 kali dari 60, 2 kali 40 ton. Dan Mindo juga itu malah sama-sama 2 kali 40 ton. Jadi cukup besar. Ada juga bisa juga diakali, juga harus dianalisis juga dengan memasang floater. Karena di diskusi kita ini tidak akan melakukan diskusi atau penjabaran terkait dengan detail dari desain. Mungkin di waktu yang lain bisa eh, kita sama-sama diskusikan. Yang berikutnya ada fasilitas lagi lain yang paling penting juga di dalam ini adalah belalainya ya, yang disebut stinger.
seperti ini. Bermacam-macam tipe stinger. Ada yang stingernya floater, floating stinger, di mana ada drumnya di depan dan pipa ini juga eh, bisa dilakukan floating, jadi bisa naik turun sesuai dengan kedalaman kedalaman eh, pipa yang akan ditanam. Ada juga yang tipenya outrigger, dia fix, jadi apabila sudah memasuki kedalaman tertentu dan sesuai dengan kurva yang akan kita rencanakan masuk ke situ, kita melakukan ini dulu, lakukan intervensi untuk menurunkan stinger sampai ke sesuai dengan kedalaman yang kita tuju. Ini kira-kira seperti ini, diperbesar, titiknya ada banyak roller, ini stingernya. Di bagian belakang ada yang nahan, namanya air winch, itu gunanya untuk namanya air winch ya, abandon dan recovery winch. Jadi pada saat setelah selesai pemasukan pipa, ujung terakhir itu akan diulur atau dilepas dengan ada kawat atau seling baja yang ditahan oleh winch sini. Nah, analisa bentukan itulah yang akan kurva itu yang akan kita sesuaikan dengan kemampuan dari bebannya yang dipunyai oleh air winch sini. Hal yang sama apabila kita akan menarik pipa yang sudah terpasang di bawah, kita mau lakukan penyambungan lagi di atas, kita tarik ke atas melalui stinger, itu disebut recovery winch yang ada di sini. Air winch itu jadi bisa sebagai abandon untuk mengulur, bisa juga untuk menarik kembali ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Selain setelah kita pasang, bagaimana kita melakukan pemeliharaan sistem offshore pipeline, itu kita eh, menggunakan inspeksi dan monitoring. Kita harus melakukan inspeksi dan monitoring, terus itu untuk melihat apakah yang sudah terpasang itu terpenuhi. Dan pada saat setelah pipeline itu dilakukan secara terima, setelah dilakukan commissioning dan diterimakan ke usernya itu biasanya production, dan production itu juga yang akan melakukan operasi dari pipeline-nya, dia akan bekerja sama dengan departemen yang berbeda. Biasanya departemen disebut integrator, integration ya. Jadi departemen integration inilah yang akan melakukan integrasi pipeline ini dengan batas produksi yang lainnya. Dia akan mencatat semua apa yang selama proses operasinya terjadi, eh, misalkan terjadi anomali, terjadi perubahan, dia yang akan merecord dan memonitor bagaimana kondisi dari fasilitas yang sudah terpasang. Beberapa jangka waktu mereka akan melakukan mengirim ROV. ROV itu Remote Operational Vehicle, seperti robot bawah laut untuk memeriksa bagian dari inspection monitoring, untuk memeriksa apakah pipa itu masih pada posisi semula sesuai pada saat pemasangan. Bisa jadi pada saat pemasangan itu awalnya pipa itu sudah duduk sesuai di dasar laut, tapi berjalannya waktu masih ada scoring atau penurunan. Nah, sepanjang masih bisa terpenuhi, hasil dari reportnya masih bisa terima. Tapi kalau tidak terpenuhi, akan dilakukan intervensi, ya, disebut Fishman correction. Berarti di mana tumpuan-tumpuannya sudah
melebihi dari hasil hitungan di engineering. Inspeksi dan monitoring itu bisa dilakukan dengan menggunakan tadi ROV, juga bisa menggunakan penyelaman, di mana penyelam itu melihat juga. Karena pada umumnya pipa-pipa yang di laying atau dipasang di Indonesia ini kan daerah bebas, di mana kadang-kadang nelayan masih lewat sana, kadang-kadang nelayan juga menjatuhkan alat jalannya, trollnya itu. Nah itu bisa menggesek pipa, bisa juga menggeser menggesek seabed ya, yang sekitar pipa itu juga akan merubah kondisi yang sebelumnya pada saat pemasangan ini akan terdeteksi oleh diver. Kita juga bisa melakukan inspeksi dengan meluncurkan eh, in- suatu benda yang disebut pick ya, dari posisi kalau dia di pipeline-nya itu dari darat ke platform atau platform ke darat, itu mulai bisa di pick dari darat dan sampai ke laut, itu yang diluncurkan dengan menggunakan tekanan dari fluidanya itu sendiri. Picknya itu bisa juga disebut intelligent pick ya, karena sangat punya fasilitas untuk merecord data-data yang ada dari dalam. Terus kita juga harus melakukan inspeksi terhadap kondisi eh, korosi yang ada dalam pipa. Kalau dari sumur itu kita biasanya meletakkan atau menempatkan eh, kupon. Kupon itu artinya detektor atau detektor untuk mengecek atau memonitoring apakah akan terjadinya korosi. Misalkan ada sandproof, ada juga eh, apa ER proof, electrical resistant proof ya. Itu untuk memeriksa apakah fluida yang di dalam yang mengandung dalam pipa itu mempunyai akan berimpact terhadap kondisi dinding pipa bagian dalam. Ini juga berikutnya kita juga harus melakukan monitoring terhadap cathodic protection. Ini terkait sekali dengan kondisi external protection. Jadi pipa subsea biasanya yang diameternya di atas 10 inci, 12 inci ke atas itu sudah ditutup dengan coating beton. Jadi di dalamnya juga sudah harus ada cathodic protection-nya. Kira-kira itu coating protection-nya gunanya untuk menjaga, memproteksi pipa dari eksternal lingkungan. Misalkan terjadi kebocoran coatingnya itu menyebabkan adanya korosi yang masuk ke dalam dari eksternal, kita akan terprotection dengan katodik. Jadi kita akan lihat apakah katodik ini masih proper atau tidak proper. Karena di ujungnya pasti ada tes poinnya untuk menjaga bahwa pipa itu proper atau tidak proper. Kadang-kadang juga hasil dari monitoring kita harus melakukan inject chemical. Apabila misalkan pipa itu eh, banyak korosi dari fluidanya sendiri. Misalnya fluida itu adanya fluidanya banyaknya gel atau bioplankton atau dan lain hasil dari bawah dari sumur. Itu kita harus melakukan chemical treatment dengan cara menginjek inhibitor yang sesuai dengan kondisi dari fluidanya. Itu hasil analisa di para di integration. Kita juga eh,
bisa melakukan perbaikan dan perawatan. Apabila setelah hasil monitoring, berapa teman-teman user itu melakukan RBI, risk based inspection, itu berarti ada bagian dari monitoring dan arahnya apakah kita melakukan intervensi terhadap pipa ini dengan cara melakukan pigging operation bagian dalam. Kalau ditemukan memang harus di repair, kita melakukan subsidi repair agar pipa itu terjaga tetap bisa beroperasi sesuai dengan lifetime-nya. Kadang-kadang terjadi penurunan pressure, kita mencari tidak ketemu. Setelah ketemu adanya retakan keluar dari beton. Nah, ini kita harus melakukan penutupan kebocoran, tapi sifatnya sementara. Nah, itu kita juga bisa menggunakan subsidi pipe clamp. Jadi gambar ini. Jadi ini contoh ILI. ILI itu Internal Land Inspection. Biasanya juga dahulu disebut intelligent peak juga, bagian dari intelligent peak yang akan mendapatkan data dari internal. Ini subsidi clamp untuk apabila kita terjadi kebocoran retak atau retakan yang pada pipa yang kita akan tutup sifatnya sementara sampai nanti keputusan dari pemilik pipa harus diapakan ini pipa. Apakah kita akan potong sedikit berapa meter terus kita akan ganti. Nah, itu seperti intervensi terhadap eh, pipa itu sendiri bagian dari perbaikan dan perawatan. Terus juga ada analisa flow assurance. Ini biasanya terjadi pada pipa pipa yang digunakan untuk fasilitas minyak mentah, di mana pipa itu kemungkinan terjadi konjil, kita lakukan analisa, terus kita running dulu, menggunakan berapa aplikasi ya, teman-teman user yang sudah biasa melakukan ini umumnya menggunakan Olga. Sebelumnya, waktu pas kita pemasangan kita udah punya data, kita melakukan verifikasi ulang pada saat operasi, di mana terjadinya konjil itu berarti kalau minyak mentah itu udah crude oil itu udah mulai menjadi gelling. Nah, gelling itu harus kita apakan? Apakah kita akan injek PPD, performance dispersion-nya, atau kita injek eh, air panas, steam, atau bagaimana? Ini bagian dari flow assurance. Tapi juga flow assurance ini tidak hanya untuk minyak. Di beberapa wilayah juga kita harus melihat hidrat untuk wilayah pipa gas ya, untuk gas. Kita melihat hydration. Nah, itu di standar yang ditentukan oleh di Indonesia, di approve oleh eh, si Migas, Data Jenderal Migas, bahwa 10 pon per mmSCF itu yang diperbolehkan hidrat yang masih bisa diizinkan untuk lewat. Karena hidrat itu akan membuat korosi ke depannya dan mempengaruhi dari mutu dari gasnya sendiri. Yang berikutnya, apa aja sih tantangan dari perkembangan teknologi pemasangan dan pembangunan sistem offshore pipeline? Tantangan di sini nih perkembangan teknologi pemasangan dan pembangunan sistem pipeline offshore kompleks ini tantangannya nih. Seiring dengan tren eksplorasi di perairan dalam ya di mana lingkungan itu lebih ekstrim, jadi sangat kompleks. Jadi ada beberapa yang harus kita amati. Kita saya coba membagi empat di sini, mengelompokkan dengan empat wilayah. Tantangan dalam pemasangan instalasi, pemasangan instalasi. Tekanan hidrostatik dan kedalaman air.
Semakin dalam air, tekanan eksternal akan meningkat, pasti ya secara drastis. Ini risikonya pipa bisa kolap atau buckling pada saat pemasangan. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Para insinyur-insinyur harus melakukan analisis ini sebelum pemasangan. Terus kapasitas dari kapal pemasang pipa atau pipeline barge atau pipeline vessel. Dibutuhkan kapal dengan kemampuan teknik yang cukup tinggi. Makin dalam biasanya makin berat pipa yang harus ditanggung yang masih menggantung di atas eh, dasar laut sebelum sampai ke titik menyentuh dasar lautnya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Kondisi dari dasar lautnya dan geohazardnya. Tanah dasar laut itu kadang-kadang tidak stabil. Apalagi di Indonesia ini masuk ke dalam eh, cincin api ya, mana pergerakan geoteknikalnya sangat signifikan. Banyaknya sering kita dapat informasi bahwa adanya gempa seismik dasar laut. Kita di daerah tidak terasa, tapi pihak BMKG menginfokan terjadi seismik atau gempa di dasar laut di kedalaman sekian sekian kilometer dari titik pantai atau titik pusat gempa sekian meter dari pantai atau dari apa eh, fasilitas pemantau terdekat itu diinfokan ke masyarakat. Terus penyambungan pengelasan di laut. Pengelasan di atas kapal ini memerlukan ketegangan tinggi. Termasuk kapal itu harus stabil di atas di permukaan air pada saat bekerja. Jadi bayangin kalau kabel itu bergoyang, bagaimana kita melakukan penyambungan pengelasan. Nah, bukan beberapa, sekarang ini sudah sering di Indonesia, malah sudah banyak para pemasang pipa, installer pipa itu menggunakan orbital welding untuk di atas kapal. Jadi mm, op- juru lasnya itu disebut operator dari orbital welding equipment itu. Biasanya dengan orbital welding kan akan lebih cepat, terus faktor kegagalannya sangat kecil. Itu yang sering dilakukan, tapi memang sangat signifikan juga harganya, harga pekerjaannya. I- Tapi secara keseluruhan untuk pipa-pipa panjang dan besar akan menggunakan itu karena secara keseluruhan kalau kita memasang pipa itu tidak hanya kapal pemasang pipa, ada kapal pengumpan material atau feedstock di mana untuk eh, panjang pipa-pipa panjang itu tidak akan muat dalam satu kapal keseluruhan. Masih ada dibutuhkan material bas tambahan untuk merapat di sisi kapalnya untuk melakukan apa feeding ya. Feeding itu unload materialnya pipanya ke kapal pipeline bars ini. Jadi terus juga dihitung harus dipertimbangkan juga bagaimana eh, takbutnya atau anchor handling tagnya melakukan operasi. Nah, biasanya ada dua, satu kapal pipeline bars itu dihandle oleh dua AHT depan dan belakang. Jadi bayangin aja itu kalau dikumpulkan materialnya, material basnya, ada takbutnya. Belum dia bolak-balik ke tempat feedstock di darat. Minimal jadi ada dua kap material bas. Ditambah eh, pipeline bars dengan dua AHT. Ditambah juga utility boat, di mana kapal ini kalau di laut itu membutuhkan sarana utility seperti
eh, food, terus akomodasi tambahan dan lain-lain itu di feeding dan menggunakan utility boat agar kapal itu tetap berjalan terus. Kapalnya akan bekerja 24 jam, tidak berhenti. Jadi jalan terus, si utility boat yang akan memfeeding kebutuhan-kebutuhan itu, baik kebutuhan material, konsumabel, dan pergerakan orang. Terus cuaca, ini tantangan juga dalam pemasangan pipa. Cuaca dan lingkungan. Arus yang kuat dan cuaca itu sering menyebabkan terlambatan proyek. Jadi inilah yang se- dibilang seni ya ini juga kita harus mengetahui kapan kita memulai masuk ke offshore, kapan kita offshore template-nya dimulai. Karena apabila kita sudah bad weather, kapal kita juga sudah tidak bisa mengontrol sampai batasan bad weather, kita kan harus melakukan penyetopan pekerjaan atau abandon pipa dan itu dikembalikan. Dan kita harus berlindung ke tempat yang lebih baik. Biasanya kapal itu sudah mendapatkan data forecast, weather forecast berapa minggu sebelumnya, dia ada atau berapa hari sebelumnya, dan diupdate setiap hari. Itu kita penting menjaga itu. Terus tantangan juga nih dalam pemeliharaan, dalam maintenance. Ini aksesibilitas yang tinggi. Kalau pipa dangkal mungkin dekat dengan darat. Jadi pada saat maintenance itu kita tidak akan lalu terus menerus di offshore. Jadi kita monitoringnya berjadwal dan jaraknya juga dekat. Jadi dari darat, jadi kita akan sering bisa menjangkau ke lokasi pekerjaan. Tapi bagaimana kalau peralatannya itu di laut dalam, biasanya jauh dari pusat ini kita shore base kita, sehingga sulit untuk menjangkau inspeksi rutinnya dan perbaikannya. Terus juga lifetime korosi dan yang menyebabkan akan bisa menurunkan lifetime dari pipa, baik korosi itu eksternal atau dan internal, terutama di daerah-daerah yang splash zone. Splash zone itu pipa yang di dasar laut itu, seabed kan pasti akan naik ke permukaan. Kalau di dekat pantai tetap terkubur. Tapi kalau dia masuk ke platform, itu akan naik ke permukaan. Nah, wilayah itu yang akan kita kontrol itu wilayah di mana suatu saat oksigen itu akan menyentuh ke pipa. Atmosferik akan masuk ke pipa. Jadi di mana karena laut itu ada tide-nya, ada pasang surutnya. Jadi ada ketinggian di pasang surut atas dan pasang surut bawah itu yang wilayah yang disebut splash zone. Pada waktu-waktu tertentu di mana sangat bad weather, atau itu kadang-kadang lebih jauh lagi, lebih jauh selisihnya. Itu yang harus kita perhatikan juga. Terus infeksi dan deteksi kerusakan, mendeteksi terutama free span ya, pipa menggantung tuh di dasar laut. Karena dasar laut kan tidak akan rata seperti lantai di lapangan atau di, di rumah ya, di mana itu bisa dilakukan pemadatan agar rata semua. Itu tidak bisa tuh. Apa adanya seperti itu ada konturnya. Nah, akibatnya pasti ada free span. Gimana kita melakukan koreksinya, menyesuaikan sesuai dengan hitungan kita. Dan hitungan kita bahwa pipa itu boleh, misalnya pipa 6 inci dengan lidahnya, lidahnya minyak ya, misalkan oil itu masih bisa boleh tertumpu, lenturannya masih bisa terjangkau dengan jarak antar tertumpu dan tertumpu, tumpuan dengan tumpuan itu misalkan 20 meter. Tapi
Berarti kalau masih ada tengah-tengah yang kosong, kemungkinan terjadi scoring. Kecuali pipa itu semua rata apa duduk di atas si bed itu tidak terbentuk scoring. Tapi begitu akan terbentuk scoring. Nah, terbentuk scoring itu bertahun-tahun akan merubah posisi jaraknya terhadap tumpuan. Tapi pipa tetap di situ. Tapi jaraknya bisa berubah. Dan itu akan correction, bagian dari pemeliharaan pipa. Kita koreksi dengan mungkin kita akan mengisi bagian bawahnya dengan matras atau kita akan menginjek semen bag untuk menjaga bahwa pipa itu tetap tertumpu sesuai dengan analisis hitungan kita prispennya. Terus kerusakan ini terhadap pihak ketiga. Kita tidak tahu nih kapal yang lewat itu bagaimana. Suatu saat kapal itu emergensi membutuhkan penurunan jangkar karena mungkin dia mati mesin, misalkan, atau kapal nelayan mati mesin. Mau nggak mau dia akan turunkan jangkar. Jangkar itu belum sempat me- menghentikan kelaju dari kapalnya. Itu terseret dan itu bisa menggores atau merusak pipa atau menggaruk gitu pipa. Kita sering kejadian ya. Di tahun 2012 itu pipa sebelum WMU itu namanya Kodeko. Kapal Kodeko yang baru terpasang, belum dioperasikan, tapi sudah dikomisioning. Tiba-tiba saat akan dialirkan gasnya, kok pipanya bengkok. Setelah dituturin adanya alur jangkar yang situ. Tapi kita nggak tahu tuh kapal yang mana. Di tahun 2018, 2017 atau 2018 itu pipa di Balikpapan tergaruk juga kapal dengan jangkar kapal sehingga bocor terminal di Balikpapan. Itu yang tapi karena itu alur pelayaran ya yang ramai mungkin bisa dideteksi siapa yang menggaruk dan kapal yang mana. Terus yang berikutnya juga bagaimana tantangan berikutnya teknologi perbaikan pipa bawah laut. Ini keterbatasan sistem pipa yang terutama ya untuk yang di water. Kalau yang mungkin yang tidak di water mungkin masih kita bisa melakukan intervensi banyak di sini juga sudah banyak melakukan intervensi untuk melakukan perbaikan dengan mungkin cara dipotong, dipasangin smart clamp atau eh, membuat spool tambahan baru, mengangkat dengan menambah dengan pipa yang udah rusak itu bisa karena mudah. Tapi bagaimana dengan yang di laut dalam, di mana pipanya sendiri orang sendiri tidak akan bisa masuk ke dalam. Diver itu tidak bisa sampai ke titik pipa, harus menggunakan alat khusus seperti walk class ROV. Nah, seperti itu. Atau harus menggunakan hiperbarik welding. Itu yang belum banyak yang belum banyak mungkin di Indonesia. Yang terakhir melakukan hiperbarik dan baru terjadi 5 kali di dunia dan salah satunya ada di Indonesia itu adalah di proyek SSWJ. Jadi pipa SSWJ yang dari Cilegon ke apa dari Sumatera yang ke Bekasi itu pernah dilakukan pekerjaan hiperbarik. Jadi tidak banyak yang bisa melakukan hiperbarik. Di Indonesia juga tidak banyak ya. Malah belum ada baru itu aja PGN, pipa PGN, SWJ yang dari Lampung itu ke Bekasi. Terus tantangan berikutnya terkait sama teknologi dan teknis ya, bagaimana kita membeli material pipa, baik ketebalan pipa, kalau makin tebal kan juga pipa makin berat dan makin mahal. Itu yang harus kita pertimbangkan atau material yang dibutuhkan untuk Frida yang
memang fluidanya itu bisa berdampak terhadap korosi. Misalkan jalur CO2 yang lewat di dalam pipa. Ada CO2 yang jadi gas ada CO2-nya itu lewat di pipa. Nah, itu yang kita harus pertimbangkan. Beberapa user sudah memasang pipa dengan menggunakan jenis RTP, remote seat termoplastik, bukan pipa stil lagi. Karena dengan adanya fluida-fluida yang memang berimplikasi terhadap korosi. Terus, manajemen terhadap data ini penting nih karena kita harus melakukan data inspeksi yang rutin itu banyaknya per hitungannya mungkin per jarak sentimeter panjang pipa ada datanya terus kita harus jaga terus kita harus lihat kondisi dalamnya itu kita harus melakukan eh, storage atau manajemen yang baik agar pada saat kita lihat temukan ada sesuatu di titik apa, misalkan di kilometer sekian, kilometer misalnya kilometer 30, 20 senti dari titik pengelasan above, berarti ke atas, di atas itu ada ditemukan ada scratch. Nah, data itu masih bisa dianggap scratch itu masih bisa bertahan sampai sekian tahun. Nanti berapa bulan atau berapa tahun kemudian kita akan datang lagi inspeksi lagi melihat apakah memang tidak ada perubahan terhadap scratch itu. Itu seperti apa? Nah, itu yang bagian dari eh, manajemen terhadap data pipeline. Terus stability pipa. Kita harus melakukan eh, analisa pada saat pemasangan hambatan stability. Tetapi pada saat setelah terpasang itu akibat ada arus yang sangat kuat itu bergeser. Nah, ini kita harus apakah itu kita harus melakukan pembenahan lagi atau kita menambahkan proses penguat seperti rock dumping gitu di atasnya. Tantangan-tantangan operasional dan lingkungan yang berikutnya. Itu karena biaya pengoperasian kapal yang khusus untuk pekerjaan ini, pekerjaan maintenance itu cukup mahal, itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi. Regulasi lingkungan. Nah, ini terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan yang ketat terkait potensi kebocoran dan dampak terhadap ekosistem laut. Ini penting apabila pipa bocor sedikit, itu melakukan pencemaran, itu banyak stakeholder yang akan melakukan eh, memberikan peringatan, memberikan eh, mitigasi yang terkait ini. Contohnya pipa 150.000 jalur 150.000 DWT ini SBM pipa 32 inci yang dibalongan di kedalaman hanya 5 meter itu retak, di mana itu ada kebocoran dan sekarang itu ditutup jalur itu karena dari pihak stakeholder itu bukan pihak user ya di luar user meminta ini beraplikasi terhadap pencemaran lingkungan dengan ditutup pipa itu jadi pipa itu tidak bisa dilaksanakan lagi dioperasikan lagi terpaksa harus menggunakan pipa yang lain seperti itu di perkembangan teknologi yang penting itu kita harus menjawab tantangan-tantangan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Slide berikutnya saya coba membahas terkait dengan keunggulan dan manfaat utama dari sistem offshore pipeline saat digunakan di Indonesia. Saya coba membagi dua ya. Sebenarnya ada bisa dikelompokkan dengan beberapa kondisi ya.
tapi saya jawab kondisi dengan dua kondisi terkait dengan keunggulan teknis dan operasional. Ini eh, eh, contohnya untuk efisiensi transportasi massal. Karena pipa ini lebih banyak kita bisa menyalurkan fluida secara besar-besaran dan terus-menerus. Jadi sifatnya continuously. Tidak seperti kalau misalkan kita pakai tanker, itu kan berjadwal. Yang itu berjadwal, terus juga eh, kalau di darat tuh mau pakai truk, truk kan berjadwal juga. Terus juga ketahanan dan kekuatan material. Pipa itu dirancang dengan teknologi tinggi. Biasanya kita harus pakai Hasling steel ya. Pabrik-pabrik pipa itu khusus hanya untuk pipa pipa tertentu aja. Jadi tidak tidak mungkin hampir jarang ya. Misalnya contohnya KHI Pipe itu tidak mengeluarkan pipa-pipa untuk pipa yang bisa dipakai untuk pipa-pipa air di rumah bukan pipa PVC ya pipa steel yang untuk air di rumah itu tidak dikeluarkan oleh dia. Dia fokus ke pipa-pipa di mana memang eh, untuk pipa tahan korosi, korosi karena tidak berimplikasi banyak terhadap korosi yang besar, terus tahan tekanan tinggi gitu, terus tahan terhadap benturan, dilakukan coating tambahan terhadap eksternal potensi external damage ya, menggunakan HDPE dan lain. Terus juga konektivitas dengan yang aman. Pipa itu bagaimana juga risiko paparannya lebih kecil ya di transportasi dibandingin kalau kita menggunakan carrier ya seperti kapal. Karena kapal itu sangat tergantung dengan juga cuaca. Kalau cuacanya tidak baik, otomatis ada warning dari PKMG bahwa tidak bisa berlayar dengan kondisi kecepatan angin sekian, kecepatan tinggi gelombang sekian. Jadi diharapkan untuk tidak melakukan pelayaran itu otomatis akan berhenti supply chain dari eh, fluida yang akan kita bawa baik minyak atau gas. Flexibility design. Nah, kalau pipa itu lebih flexibility dibandingin kalau kita batas yang lain. Karena dia pipa otomatis harusnya lebih murah dibandingkan transportasi kapal kalau untuk digunakan jarak jauh dan lama waktunya ya. Dan terus-menerus bekerjanya. Manfaat ekonomi dan strategis. Efisiensi biaya jangka panjang. Jadi meskipun biaya instalasi awal yang tinggi kalau pasang pipa, tapi karena dia 24 jam tiap hari, terus 7 hari seminggu, bisa 52 minggu per tahun, jadi operasi terus tanpa ada berhentinya seperti kalau kapal itu harus docking, harus juga masuk pelabuhan, jadi ada keterbatasan. Memang dia lebih efisien kalau memang bisa menggunakan pipa. Terus dengan adanya pipa yang banyak, apalagi kita mulai ada pipanisasi, ada Transgas Nusantara Pipe. Jadi dari ujung Sumatera bisa gasnya bisa mengalir sampai masuk ke ujung Jawa bagian timur. Itu sangat terkait untuk apabila terjadi shortage energi seperti shortage gas di Jawa Timur itu dari Sumatera ujung Sumatera karena ada terkonektivitas terhadap dengan pipa, jadi dia bisa gasnya itu bisa mengalir tuh sampai di Jawa Timur. Hal yang sama kebalikannya. Jadi itu sangat mendukung terhadap ketahanan energi. Terus juga dukungan
terhadap infrastruktur industri. Ini jadi dengan adanya pipa-pipa yang dibuat itu juga bisa mendukung suplai bahan bakar ke industri lain, kan ke PLT, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit apa wilayah kawasan industri dan lain sebagainya lah. Terus, nah ini yang baru nih, yang sangat cukup ini apa masih baru ya, masih cukup masih mungkin di Indonesia masih belum banyak juga isunya ini. Dukungan proyek hijau ini terkait dengan carbon storage ya. Apakah pipa bisa difungsikan kembali gitu ya, pipa-pipa untuk transportasi CO2 untuk proyek-proyek carbon capture. Jadi saya kebayang di beberapa diskusi kalau disuntik ke CO2 suntik ke sumur kita pasti ke sumur CO2 itu hanya untuk disimpan, bagaimana bentuk penyimpanannya? Apakah kalau kita membangun tangki, kita butuh wilayah besar. Kalau kita menggunakan pipa-pipa, nah ini mungkin lebih lebih sedikit atau eh, lebih baik ya untuk bisa dijadikan penyimpanan. Yang berikutnya kita di sini untuk masuk ke kekurangannya dari sistem offshore pipeline yang ada di Indonesia ya. Risiko yang tinggi. Kalau di Indonesia memiliki kadar salinitas, jadi punya kelembapan yang yang cukup beragam. Itu juga bisa menyebabkan reaksi oksidasi pada logam. Ini menuntut pemeliharaan yang sangat besar untuk teknologi proteksi katodik. Jadi khususnya untuk coating-coating pipa agar tidak segera cepat bocor. Terus infrastruktur di Indonesia itu sudah menua. Kita bayangin di UNUJ itu pipa itu sudah seperti di bawah laut itu mungkin sudah seperti benang kusut itu yang banyaknya ya. Udah tua padahal sumur-sumurnya masih bisa produksi. Tapi pipa penyalurnya sudah cukup tua. Nah, ini adalah kekurangannya. Karena kita pasang pipa baru, begitu kita pasang pipa baru tapi dia lama lagi sumurnya sudah mulai menurun. Itu yang jadi pertimbangan yang sangat signifikan bagi para user-user di Indonesia. Terus gangguan aktivitas manusia dan alur pelayaran. Nah, ini terkait banyaknya stakeholder ya yang harus terlibat di dalam eh, yang terkait dengan fasilitas underwater ya di Indonesia. Karena kita tiba-tiba kita pasang pipa, kita udah catatkan ke dalam Hupla, tapi kok tetap aja masih ada nelayan yang lewat situ, memang jalur ininya ya, dan tiba-tiba dia menjatuhkan suatu benda dan akhirnya merusak pipa juga. Nah ini tapi kan ini seperti ini kan agak 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 sulit juga ya. Bukan sulit sih sebenarnya ini membutuhkan kesepakatan bersama atau sinergi bersama antar departemen atau pihak ya berbagai pihak. Hal yang sama dengan alur pelayaran. Kita membuat alur pelayaran sudah ada, tapi masih ada juga orang yang keluar dari alur pelayaran. Terus tantangan teknis dan biaya operasi tinggi. Nah ini karena di laut, kondisi dasar laut yang dimana kontur tidak stabil bisa menambah biaya atau cost pada saat kita melakukan pemasangan atau juga pada saat perawatan. Terus ketersediaan terhadap peralatan, peralatan kerja karena kan semua pemilik-pemilik kapal
pemasang pipa kan tidak ingin sebenarnya kapalnya nganggur terus standby. Sedangkan tidak banyak kapal-kapal itu ada di Indonesia. Sehingga dia sering juga di luar Indonesia bekerja. Dan begitu pas jadwalnya ada di Indonesia, kita belum ada kapal. Karena memang tidak banyak kapal-kapal. Seperti ini. Padahal jumlah pipa yang harus dipasang itu sangat banyak di laut. Harusnya. Terus dampak lingkungan signifikan. Ini seperti tadi, ini harus banyak pihak ikut terlibat untuk bersama-sama mensepakati seperti apa kalau terjadi kebocoran pipa bawah laut. Terus bagaimana kita eh, seperti itu. Jadi ini juga terkait biaya-biaya yang akan mena- cukup signifikan pemulihannya apabila terjadi kebocoran. Contoh yang terakhir adalah waktu kita kebocoran di YY itu, YY pelapor. Itu kan itu sampai ke jauh di luar area dari platform yang harus dilakukan recovery seperti itu. Nah, ini peran apakah untuk planning dan engineering ya? Jadi sebenarnya tidak hanya manajer harusnya. Yang engineering dalam perencanaan pemasangan dan pemeliharaan sistem offshore pipeline. Yang paling utama dalam pekerjaan adalah perencanaan. Peran perencanaan ini sangat sangat utama ya. Bagaimana kita melakukan engineering desain dan analisisnya, melakukan mengawasi studi dari rute pipa, terus bagaimana kita menganalisis atau menghitung perhitungan tebal dinding pipa, bagaimana kita juga melakukan analisa terhadap stabilitas pipa, free span, terus tie-in dan lain-lain. Kita juga muncul menyusun jadwal yang rinci, jadi menjabarkan sekuen dari pekerjaan sehingga critical path dari dan milestone itu penting. Jadi mulai dari pengadaan material sampai pemasangan pipa kan tidak mungkin kalau kita udah sampai di laut tiba-tiba jumlah pipanya nggak cukup. Pasang lebih baik kelebihan sedikit daripada kita kekurangan. Atau peralatannya sampai di laut fail atau unproper kurang gitu loh. Harus dilakukan modifikasi dulu itu yang harus kita analisis dari awal. Kita Pembuatan metode kerja ya itu yang paling utama prosedur pemasangannya seperti apa agar kita lebih rinci segmen pekerjaannya. Terus alokasi sumber daya ini terkait dengan menentukan kebutuhan timnya, peralatan yang khusus yang akan dipasang akan ketemu di jadwal yang titik waktu yang sudah disepakati. Di bulan sekian kita harus masang pipeline titik pertamanya, berarti kapal pipe lebar sudah sampai di lokasi, material bas juga sudah sampai di lokasi, terus orang-orang itu sudah masuk ke dalam lokasi kerja. Nah, itu kita harus melakukan suatu manajemen agar di satu titik yang sama, di waktu yang sama, kita sudah bisa mulai pekerjaan. Terus kita juga harus melakukan analis risiko. Jadi terkait sama kalau terjadi keterlambatan pekerjaan, apa yang harus kita lakukan. Terus kalau ada bad weather, terus apa yang harus kita lakukan kontingensinya seperti apa. Nah, dari seorang planning dan engineering, baik manajer dan engineer-nya sendiri, sudah sebenarnya memahami juga ya terkait dengan perannya pada saat pemasangan. Bagaimana
pusat pengawasan teknis. Gitu. Selain ada inspektor-inspektor, kita akan juga melakukan verifikasi terhadap desain kita kemarin sebelumnya. Terus juga kita juga harus menyiapkan gambar-gambar desain sesuai dengan rencana kerja. Pemantauan kemajuan terhadap pekerjaan baik harian sampai bulanan ini sebenarnya pada kontrol ya. Tapi engineering ini sering dilibatkan karena terkait sama planning pekerjaan. Terus manajemen perubahan teknis. Nah ini TQ ya. Jadi technical query itu hampir setiap proyek itu selalu ada. Di mana technical query itu akan verifikasi terhadap cost dari pelaksana kerja terhadap pemberi kerja. Ini sangat penting catatan kronologis pekerjaan itu dan bagaimana melakukan intervensi pekerjaannya ini eh, sangat utama ya. Jangan sampai nanti di akhir pekerjaan itu kita hanya menyelesaikan mengclosing TQ yang memang akhirnya membutuhkan tracing lagi data ke belakang lebih lama lagi. Manajemen terhadap pemantauan bagaimana kontraktor dan vendor. Ini kita koordinasi kita dengan para kontraktor dan vendor yang masuk vendor jasa pekerjaannya atau pensuplai material dan lain-lain. Ini kita harus akan terlibat juga. Peran dalam pemeliharaan. Nah, setelah pipa itu terpasang, bagaimana strategi pemeliharaannya? Kita akan mensupport wilayah integrasi, integrity, membuat perencanaan preventive maintenance-nya, untuk bisa dilakukan oleh tim maintenance-nya untuk mencegah kegagalan sistem. Terus melakukan integrasi, kita akan menjadwalkan rencana-rencana inspeksi yang akan dilakukan oleh tim inspeksi agar kita bisa mengecek selalu korosi dan kerusakan fisik dari pipa, evaluasi terhadap kinerja, menganalisa data dari data operasional ya untuk mengoptimalkan kinerja dan meminimalkan downtime yang paling utama bagi user ya. Terus kebutuhan regulasi. Nah, ini memastikan seluruh aktivitas pemeliharaan itu memenuhi standar keselamatan terhadap dampak lingkungan dan peraturan industri. Kompetensi utamanya bagi planning dan engineering manager atau engineer ya, itu memahami di sisi teknis, memahami mendalam tentang standar, baik untuk pipeline ASME B314 atau B318, metode konstruksi lepas pantai, dan teknik perpipaan lainnya. Terus kedua juga manajemen menguasai perangkat lunak, baik untuk kontrol, manajemen proyek, terus juga eh, kemampuan individu untuk melakukan analisa, aplikasi-aplikasi seperti itu, seperti Rocaflex, Opipe, ANSYS, terus melakukan ini di personal ya, internal. Koordinasi antar personal, antar pihak, baik manajer proyek, tim lapangan, dan user lah ya. Yang berikutnya, peran insinyur. Ini yang terakhir. Peran insinyur dalam mendukung perkembangan pemeliharaan sistem offshore pipeline. Perancangan dan analisa teknis. Kita lihat ketahanan ekstrim. Kita harus merancang sistem pipa yang mampu menahan tekanan tinggi. Ini yang sekarang kita berusaha untuk melakukan improvisasi untuk itu. Terus temperatur untuk
Selain menahan tekanan tinggi juga untuk temperatur rendah seperti pipa-pipa krigonik. Memang untuk underwater krigonik memang masih jarang ya di Indonesia ya. Terus korosi air laut terhadap korosi tahanan terhadap korosi air laut untuk bisa memenuhi lifetime sampai 20 tahun atau 25 tahun. Melakukan optimasi material. Kita harus bisa melakukan eh, memilih material dan spesifikasi dimensi yang sesuai untuk integritas, struktur, dan beban yang dinamis yang ada di laut. Terus yang kedua, strategi pemeliharaan dan pemantauan. Bagaimana kita melakukan PM, Preventive Maintenance. Terus jadwal, menyusun, terus melakukan evaluasi untuk meminimalkan risiko kerusakan atau downtime dari fasilitas produksi, termasuk pipeline. Monitoring secara rutin, melakukan pemantauan langsung di lapangan terhadap performa dari fasilitas pipeline itu sendiri ya, untuk memastikan bahwa sistem ini bekerja secara optimal. Yang ketiga, pengawasan operasional dan kualitas. Kontrol kualitas atau QC ini penting karena data-data pada saat konstruksi itu akan selalu dipakai pada saat kita melakukan aktivitas di integrity. Jadi kita harus mengajukan ATP dulu, nah itu pas ATP dilakukan terakhir seperti apa, terus nanti eh, setelah dikomesin jadinya seperti apa, setelah berapa tahun jadi apa, itu yang kita harus record dan kita jaga ya. Pemecahan masalah ini sih terkait bagaimana kita mengidentifikasi area sistem yang memerlukan perbaikan dan bagaimana melakukan solusi agar eh, ini bisa bekerja baik. Biasanya apabila terjadi anomali ya, anomali pada pipa, tiba-tiba pipa itu bergeser atau pipa itu ambles atau terjadinya seismik di sekitar pipa. Nah, yang akan melakukan impact pipa itu yang harus kita inovasi ke depan. Inovasi dan berlanjutan. Terkait teknologi baru, bagaimana mengintegrasikan teknologi terbaru dalam eh, untuk menyalurkan sumber daya secara efisien. Jadi maksudnya penggunaan efisien itu ujung-ujungnya juga bahwa ini ngasih reliable dan masih ekonomik untuk bisa dilaksanakan. Inovasi dan berlanjutan terhadap dampak lingkungan. Memastikan bahwa proses pemeliharaan dan operasional pipa itu akan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut. Jadi ini slide terakhir dari saya, cukup siap. Mungkin ada yang akan bertanya atau diskusi lebih lanjut. Silakan saya kembalikan kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak Cahyadi yang sudah menjelaskan sangat detail terkait bagaimana introduction to subsea pipeline. Di sini sudah ada yang bertanya Pak melalui kolom chat oleh Bapak Syaiful Mela. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui ada kebocoran pipa yang sudah terpasang dan bagaimana cara memperbaikinya? Kemudian yang kedua, apakah pipa tersebut hanya diletakkan saja di dasar laut atau ada anchor penahan? Pertanyaan yang ketiga, apakah jalur pipa ini memiliki posisi tetap yang dipetakan dan bagaimana mengetahui posisinya di dasar laut?
Dan terakhir, apakah penempatan jalur pipa ini memiliki izin khusus? Ada 4 jadi Pak, diborong semua nih Ya, Pak. nanti mohon bantu Pak Mehdi ya kalau saya nggak lupa pertanyaan. Yang pertama Ya, eh, terkait dengan bagaimana mengidentifikasi pipa kebocoran. ya, Ini jadi pipa setelah terpasang itu hampir seluruh user itu akan mempunyai tim atau departemen khusus ya seperti integrity. Nah, departemen integrity ini yang akan mengontrol dulu kan waktu pasang pasti punya data-data, mulai data pemasangan, data rute pipanya, juga ada juga apa data-data yang dikumpulkan oleh quality control. Pada saat commissioning itu di-compile, kita sudah punya data itu. Selama operasi itu akan direcord. Dia akan di fasilitasnya misalkan sudah terpasang sunproof atau airproof. Berarti apabila terjadi eh, di airproof kan itu bisa real time ya, bisa dicek kalau 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 kerusakan kupon itu berdasarkan berat. Kalau ada berat yang berkurang, yang plat yang kita udah taruh di dalam pipa itu berkurang, setelah timbang, oh berarti ini korosi internal nih pipa nih. Tapi kita tidak tahu di posisi mana aja. Tapi pipa udah mengalami korosi internal. Oh iya, perlu real time ada datanya. Setelah data itu di loading di apa aplikasi, dilihat, oh sudah terjadi korosi, kenaikan misalkan kenaikan pH, kenaikan ini berarti indikasi terjadinya korosi. Itu dari sisi internal. Dari sisi eksternal, kita ada tes poinnya. Setelah itu ada proteksinya adalah proteksi katodik. Kok terjadi tidak proper gitu? Kan waktu pas kita terima pertama kali itu 850 mm Ag. Kok sekarang tiba-tiba jadi turun dicek. Nah, ini berarti ada penurunan nih, ada yang mungkin ada yang bocor. Dengan bocor tuh ada kebocoran pada dinding bukan dinding pipa, di coatingnya menyebabkan atmosfer itu atau udara itu bisa masuk ke dalam dan membentuk FeO3. Nah, itu yang kemungkinan ada indikasi terjadinya ini. Terus di mana kita bisa tahu posisinya? Kita luncurkan dulu ILI, internal line indikasi itu. Luncurkan itu nanti selama berapa hari kita luncurkan tuh nanti datanya diambil di compile. Itu kan menggunakan teknologi ultrasonik. Kalau ultrasonik itu setelah kita interpretasi terbentuk tuh nanti datanya bahwa di kilometer ini di jam 5 jam 6 terjadi retak. Retak itu belum tentu bocor, tapi potensi terjadi kebocoran ke depannya. Nah, kita siap-siap tuh bagi tim maintenance dan diinfokan oleh Integrity. Ini terjadi ini loh. Di hasil RBI itu kan bagian dari RBI ya, risk based inspection yang sudah dilakukan pada saat pemasangan terus diteruskan. Wah, ini ada potensi nih terjadi kebocoran entah kapan. Nah, kita siap dulu nih. Pertamanya kita siapkan pipe clamp. Mungkin kalau jadi kebocoran di sini, titik ini kita akan clamp. Kita buka coatingnya, terus kita buka PE-nya. Setelah coating mungkin steel coating kemudian kita buka tuh PE kita buka, kita pasang lem. Karena kita udah identifikasi seperti itu, kira-kira. Nah itu kalau identifikasi yang tadi terkait letak ya. Setelah kita pasang pipa, kita lakukan post lay survey. Nanti lakukan lagi tuh kapal navigasi bolak-balik lagi, melihat lagi apakah posisinya udah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita laporkan ke Hupla. Akan catat tuh di Hupla bahwa koordinat-koordinat ini adalah pipa, terus dia terpasang kedalaman sekian. Berdasarkan peraturan di Dirjen Migas, di bawah 20 meter itu harus ditanam. Jadi dari 20 meter itu terekspos oleh air laut langsung.
di atas sana, di atas dasar laut jadinya. Nah, itu tercatat di UPLA, jadi di buku laut seperti itu. Tadi yang berikutnya pertanyaan apa lagi? Itu udah kedua tuh, udah dua. Pertanyaan apa Yang lagi? ketiga itu jalur pipa memiliki posisi tetap yang Tetap, dipetakan. tetap karena udah dicatat nggak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan, berarti sudah terjadi intervensi, entah intervensi eksternal atau ada faktor lain, anomali lain gitu. Itu tetap nggak boleh berubah. Sama yang terakhir terkait ke penempatan jalur ini ada izin khusus tidak, Pak? Sudah penempatan tadi harus ada di dalam gambar. Tetap Oke, itu. baik. Tadi sudah dijawab semua ya pertanyaan dari Bapak Syaiful Umela. Mungkin kalau masih ada yang belum jelas, kita kasih kesempatan lagi, Pak. Kalau mau ditambahkan dari Pak Syaiful, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Sudah Ya, cukup dari Pak Syaiful. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian, karena dari waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, dan kita sudah berada di ujung sesi pada acara webinar hari ini, dan tidak ada pertanyaan lagi yang ditujukan oleh Bapak Hayadi selaku narasumber kita pada hari ini. Mungkin boleh Pak dikasih closing statement terkait materi pada hari ini. ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator Pak Mehdi. Eh, Pipa di pipeline offshore di Indonesia itu ternyata banyak sekali, ya. Apalagi yang kita ketahui ternyata banyak sudah anjungan lepas pantai plafon itu dibangun di tahun 70, berarti sekarang udah 50 tahun. Umumnya pipa offshore itu 20 tahun sampai 25 tahun lifetime-nya. Berarti pipa itu harusnya dilakukan peremajaan. Kalau memang masih bisa memenuhi ininya pasti proper ya desainnya masih cukup untuk working working ininya ability-nya berarti masih bisa dipakai tapi mungkin dilakukan downgrade dari itu. Nah, bagi kita para insinyur di Indonesia ini ini sebenarnya suatu kesempatan apalagi sekarang ini makin banyaknya eh, user ya, user itu maksudnya pemilik-pemilik pipa itu adalah pemilik area ya, area pipa itu adalah orang Indonesia. Harusnya harus menggunakan tenaga kerja Indonesia. Dan sudah banyak yang bisa melakukan pekerjaan ini. Dahulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu belum ada kapal-kapal berbendera Indonesia yang mampu bekerja untuk masang pipa ini. Sekarang sudah, apalagi dengan adanya kabotaj ya, aturan pemerintah untuk kabotaj itu untuk melindungi eh, iklim dari bisnis pemasangan pipa atau pipa itu agar tidak terlalu mahal. Jadi orang-orang Indonesia ini banyak yang sudah mulai memiliki kapal khusus pemasang pipa. Mungkin sudah 516 lah 10 tahun terakhir ini. Malah sudah dipakai di luar Indonesia. Jadi saya sendiri pernah masang di India itu menggunakan kapal dari Indonesia. Jadi sudah ada itu. Ini kesempatan bagi para engineer-engineer ya yang untuk bisa mengembangkan dirinya. Di beberapa komunitas, mungkin Bapak-Bapak semua sudah mendengar tentang sebut komunitas migas. Pekerja oil and gas kita di luar Indonesia ya, itu ada 2.000 orang. Dari 2.000 orang itu sekitar 200 itu kerjanya di offshore sebenarnya, di wilayah offshore. Jadi kesempatannya sebenarnya harusnya bisa kita masih banyak untuk
kerja itu. Jadi memang tenaga kerja kita di bidang ini sudah cukup diakui untuk keluar. Jadi memang udah cukup lah untuk bisa bersaing. Mungkin Pak Adi Chandra ini bagaimana nih bisa memajukan kita mungkin terkait sama sertifikasi ya, sertifikasi dengan eh, untuk bisa bekerja di bidang ini karena memang untuk hal sertifikasi mungkin belum banyak lah ya untuk di Indonesia ya. Seperti itu mungkin Pak Medi. Baik, terima kasih Bapak Cahyadi atas penjelasannya dan sekaligus closing statement pada webinar Sitalk BKTKPI Introduction to General Subsea Pipeline. Dengan closing statement yang tadi telah disampaikan oleh narasumber, maka telah selesailah untuk acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili Ketua BK Teknik Kelautan kepada Cahyadi selaku narasumber pada hari ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar pada hari ini yang telah mengikuti acara webinar pada hari ini sampai dengan selesai. Kami mohon maaf dari panitia bila ada penyampaian atau penyelenggaran yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti di acara ke depannya kami bisa terus berbenah dan juga terus bisa menyampaikan materi-materi yang tentunya relevan dengan keadaan pada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke MC Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih Mas Mehdi yang telah membantu acara inti kita pada acara webinar hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Cahyadi Alamsyah atas pemaparannya yang sangat lengkap dan semoga Bapak Ibu peserta hari ini dapat menerima dan menelaah apa yang telah disampaikan oleh Pak Cahyadi dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita menutup acara, kita akan ada sesi dokumentasi foto bersama terlebih dahulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih ada di ruangan, silakan untuk menyalakan kameranya untuk on cam. Kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ya, masih ditunggu untuk Bapak Ibu, silakan kesempatannya untuk on cam. Ya, sembari menunggu, kami dari BKTKPI ingin menyampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang sekiranya ketinggalan begitu ya untuk mengikuti webinar hari ini, nanti rekamannya akan kami upload di akun YouTube Learning Center BK Teknik Kelautan PII. Dan juga bagi Bapak Ibu bisa subscribe ke channel kita karena di situ ada webinar-webinar sebelumnya yang telah kita laksanakan. Baik, ini sepertinya sudah ya, sudah mulai on cam semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, yang di page 2, silakan satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari kami dari BKTKPI sekali lagi ingin menyampaikan bahwa webinar Sitalk ini merupakan webinar rutin yang dilaksanakan oleh BKTKPI. Kami mengangkat tentunya topik-topik insinyuran, baik itu teknik kelautan ataupun keteknikan lainnya. Em, untuk selanjutnya, terus follow di sosial media kami karena di situ ada berita-berita terupdate baik itu mengenai keteknikan, teknik kelautan ataupun acara-acara webinar dan pelatihan. Nah, untuk acara terdekat kita, yaitu akan ada workshop pelatihan pengisian FIP atau formulir aplikasi insinyur profesional, dan juga bagaimana cara untuk dapat ke STRI yang akan dilaksanakan online juga di hari Jumat ini, Bapak Ibu sekalian, tanggal 13 Februari, dengan instruktur kita, Mas Mehdi Ghazali, selaku dari Sekretaris MUK di BK TKPI. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya belum punya SIP atau STRI atau misalnya kesulitan dalam mengisi FAIP, silakan untuk mengikuti workshop kita di hari Jumat ini. Eh, Baik, sekian dari kami. Sekali lagi bagi Bapak Ibu juga yang melakukan pembayaran untuk e-sertifikat, nanti akan kami kirimkan paling cepat H+3, paling lambat H+7. Untuk link YouTube-nya, silakan nanti di Learning Center BK Teknik Kelautan PI akan kami upload segera, paling lambat besok akan kami upload untuk rekamannya. Bapak Ibu
Bapak Ibu sekalian, saya Anissa Mutia selaku MC acara webinar hari ini pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan selama acara hari ini berlangsung. Terima kasih kembali Bapak Cahyadi dan juga seluruh Bapak Ibu peserta. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di acara BKTK selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Waalaikumsalam silakan warahmatullahi meninggalkan ruangan. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara.